tetap masalah vektor. UN 2008 soal tipe penalaran. Vektor F1 adalah 14 Newton. Ya, di sini F1 adalah 14 Newton. Nah, F2 adalah 10 Newton. 10 Newton. Diletakkan dalam diagram kartesius seperti gambar di bawah ini. Y satuan vektor, ya, X satuan vektor. Ini adalah J. Y itu adalah J dan X adalah I. Jadi di dalam apa ya? Ini memang sumbu Y, di sini adalah sumbu X, ya. Vektor satuan yang mengarah pada sumbu Y kita menyebutnya J, ya. Yang mengarah pada sumbu X kita menyebutnya I. Ya, misalnya di sini 2 gitu ya, berarti 2I. 1I, 2I dan seterusnya. Di sini 1J, 2J, ya, dan seterusnya. Oke ya. Nanti yang mengarah pada sumbu Z, kalau ada sumbu Z, ya itu K. Ya, ada sumbu Z kalau 3 dimensi, ya, nanti K. Di sini adalah Z, nanti K. Oke, itu kalau 3 dimensi. Nah, sekarang kita analisa F1. Kita menganalisa paling enak dengan tabel. Nah, ini paling sederhana. Maksudnya paling bisa diandalkan karena kelihatan rapi. Ya, di sini adalah vektornya. Ya, terus kemudian faktor yang mengarah pada sumbu X, vektor yang mengarah pada sumbu Y. Ya, nah, rapi kalau menggunakan tabel. Nah, ingat ya, dalam diagram kartesius, ya, ke atas adalah plus, ke bawah negatif, ke kanan adalah plus, ke kiri adalah negatif. Nah, ini penting ya. F1 ini kita proyeksikan pada di sini nanti adalah F1X dan di sini adalah F1Y. Dari gambarnya saja sudah kelihatan kalau F1X nanti adalah hasilnya kita negatifkan, sementara F1Y kita ambil positif. Nah, ingat sudut itu harus diambil dengan menggunakan sumbu X sebagai referensi. Jadi di sini sudah benar sudutnya adalah 60 derajat. Misalnya sudutnya ditaruh di sini 30 derajat, jangan dipakai sudut di sini. Ya, tapi pakai sudut, dicari sudut yang nempel pada sumbu X, bukan yang nempel pada sumbu Y. Nah, rumusnya kalau memang sudutnya dinempel pada sumbu X, nanti Fx adalah F cos alfa, ya, F cos alfa atau cos theta, Fy adalah F sin theta. Dengan catatan sudutnya yang nempel pada sumbu X. Kita mulai dari F1. F1 ya, yang ke X kita namakan F1X. F1X adalah F cos theta. Tetanya di sini adalah 60 ya. Nah, F-nya berapa? F-nya adalah 14 cos 60 ya, cos 60 ini setengah. Kalau sin 60 adalah 1/2 akar 3. Nah, ini cos 60 ini kalikan setengah. Ya, kalikan setengah. Ini akan menghasilkan 7 dan ini adalah negatif. Jadi di sini kita tulis di sini hasilnya 7, tapi di sini kita tulis min 7 hasil akhirnya ya. Min 7 karena mengarah ke kiri. Ya, mengarah ke kiri. Kemudian Fy ya, Fy adalah F1Y adalah F sin 60 ya, F sin 60. F-nya adalah 14 tetap, sin 60 adalah setengah akar 3, jadi ini akan menghasilkan 7 akar 3 dan positif. Kenapa positif? Positif boleh nggak ditulis sebenarnya karena ke atas. Nah, kemudian kita akan menghitung F2-nya. F2-nya mudah saja. Kenapa? Karena murni pada sumbu X. Dan ini karena yang ditanyakan adalah vektor satuan, nanti kita kasih I seperti ini. Nah, dikasih Y, dikasih J. Nah, ini vektor satuan. Ya.
Kemudian ini F2-nya murni pada sumbu X dan ke kanan, berarti ini adalah langsung saja 10i ya, dan di sini 0 ya. Jadi kalau kita total ya, total untuk X-nya, jadi sigma Fx ini adalah min 7i tambah 10i adalah 3i ya, plus 7 akar 3j tambah 0 ya, tetap aja sigma Fy-nya adalah 7 akar 3j. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi F resultan ini adalah sigma Fx ditambah sigma Fy ya. Atau dibolak-balik enggak apa-apa. Dibolak-balik enggak apa-apa. Fy tambah Fx enggak apa-apa dibolak-balik. Ya. Jadi di sini 3i ya ditambah 7 akar 3j seperti itu. Ini namanya I dan J itu biasa kita menyebut I. J ini adalah vektor satuan. Ya, I vektor satuan ke arah sumbu X, J vektor satuan ke arah sumbu Y, dan nanti apabila ada K adalah vektor satuan yang mengarah pada sumbu Z.